Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Irfan Mahfud Guntur. Kali ini kita akan membahas kembali tentang PHP, yaitu lebih tepatnya hari ini kita akan membahas tentang perulangan. Pada dasarnya di dalam PHP itu ada 4 jenis perulangan. Yang pertama, secara umum dulu ada 2, yaitu counted loop dan uncounted loop. Artinya yang terhitung dan yang bisa dihitung, tidak dihitung. Counted loop itu adalah perulangan yang sudah jelas perulangannya, banyaknya itu sudah diketahui. Misalnya kita menggunakan record set atau record berapa sudah kita ketahui rekodnya. Biasanya digunakan di dalam PHP itu kita kombinasi dengan perintah SQL, itu misalnya select count berapa, from table apa itu misalnya. Sedangkan untuk uncounted loop itu biasanya tidak jelas berapa kali dia akan mengulang. Nah, di dalam seperti yang saya sebut di atas tadi, pada PHP ada jenis perulangan yang biasa kita gunakan, yaitu perulangan for, while, do while, dan for each. Nah, kita masuk dulu ke perulangan for. Nanti kita tahu yang mana itu counted loop dan uncounted loop. Pertama adalah perulangan for. Perulangan for ini adalah perulangan yang termasuk dalam counted loop, atau sudah kita ketahui, bisa ketahui jumlah perulangannya akan berapa gitu. Misalnya 10, berarti kita akan mengetahui sudah bahwa kita akan melakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Contoh seperti ini. Seperti biasa kita buka dengan perintah PHP. Langsung saja, misalnya di dalam perintah PHP for di dalam kurung i sama dengan 0, koma, titik koma, habis itu i lebih kecil dari 10, titik koma, i plus plus. Nah, itu tinggal kita cetak. Variabel i di dalam perulangan berfungsi sebagai counter untuk menghitung berapa kali dia akan mengulang. Dan 0 ini karena kita akan memberikan nilai pertamanya adalah 0, lalu perulangan itu akan terus diulang sampai bernilai lebih kecil dari 10. Artinya perulangan itu akan mengulang sebanyak 10 kali, dimulai dari 0 misalnya. Nah, berarti 0, 1 sampai 9. Kalau kita mulai i-nya adalah 1, berarti i sama dengan lebih kecil dari 11, berarti 1 sampai 10. Atau bisa juga misalnya dari i sama dengan 1 lebih kecil atau sama dengan. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu perulangan while. Perulangan while ini adalah perulangan yang termasuk counted loop, karena biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas sampai berapa kita akan mengulang. Jadi belum jelas lagi akhirnya. Jadi kita biasanya menggunakan while. While itu perintahnya seperti while di dalam kurung kondisi, tutup kurung, kemudian buka kode. Misalnya kita kasih variabel ulang sama dengan 0. While di dalam buka kurung ulang lebih kecil dari 10, kurung krawal echo, ini buah, ulang, plus plus. Nah, tutup kurung sikup, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Perulangan while akan terus mengulang selama nilai ulang lebih kecil dari 10. Lalu di dalam perulangan ini kita melakukan increment nilai ulang dengan ulang
Plus plus artinya ulang itu ditambah satu, atau juga bisa juga ulang plus satu. Tapi biasanya di dalam PHP itu langsung digunakan ulang plus plus, itu artinya tambah satu. Kemudian kita akan masuk ke tiga, yaitu perulangan do while. Perulangan do while ini sama dengan perulangan while juga tergolong dalam uncounted loop. Perbedaannya do while dan while terletak pada cara memulai perulangan. Kalau do itu kerjakan dulu atau kerjakan lebih dulu, while itu sampai dulu sebanyak sekali, kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Sedangkan perulangan while akan mengecek kondisi terlebih dahulu, jadi baru mulai. Misalnya do while, do buka kurung kerawal, blok kodenya apa, misalnya while kondisi. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Nah, ulang sama dengan misalnya 10 dan do kurung kerawal echo perulangan ke ulang, misalnya ulang minus misalnya, while ulang lebih kecil dari 10, hasilnya seperti itu. Dan yang keempat adalah perulangan for each. Ini biasanya sama dengan for namun lebih dikhususkan untuk array biasanya, seperti yang kita bahas minggu kemarin atau minggu-minggu yang lalu, saya lupa kapan sudah itu. Bentuk perulangan for each ini biasanya for each array as data echo plus sama dengan data. Jadi itu adalah beberapa perulangan, dan ada lagi satu tambahan. Ini biasanya ada perulangan di dalam perulangan, atau di dalam perulangan di dalam bahasa Inggrisnya nested loop atau perulangan yang bersarang. Jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, itu agak susah menjelaskan, ini langsung kita ke contoh aja seperti di bawah ini. Nah, itulah kira-kira untuk hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sama mengikuti sisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di channel Ipan Mahfud Guntur. Wassalamualaikum.